Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat, tetap sehat. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas materi tentang yes no question. Ya, yes no question itu apa? Bagaimana penggunanya akan kita bahas pada materi kita kali ini. Tapi sebelumnya ya, terima kasih bagi teman-teman, bagi kalian semua yang sudah support kami, yang sudah support dengan cara like, kemudian juga komen, juga subscribe. Terima kasih ya. Semoga kalian bisa selalu mengikuti perkembangan di video-video terbaru kami. Kita ke materi yang pertama ya. Di sini kita akan membahas tentang definition atau definisi dari yes no question. Apa itu definisi dari yes no question ya? Yes no question adalah pertanyaan dalam bahasa Inggris yang jawabannya terdiri dari dua pilihan ya, yaitu pilihannya adalah yes ataupun no ya. Jadi yes no question ini adalah pertanyaan yang jawabannya hanya ada yes atau no, tidak ada kata yang lain ya. Yes, no, ya, tidak. Dan yes no question sendiri kalau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kata apakah. Nah, kata tanya yang kalimat tanya yang diawali dengan apakah. Apakah titik itu adalah pakainya yes no question ya. Karena pertanyaan dengan apakah, makanya nanti jawabnya adalah cukup ya atau tidak. Ketika ya berarti yes, ketika tidak berarti no ya, gitu ya. Jadi pengertian atau definisi dari yes no question adalah pertanyaan yang jawabnya ada yes juga no, itu saja. Gak mungkin yes no, gak ada, tapi ya tidak tegas ya. Jadi yes no question adalah jawaban yang tegas karena hanya ada pilihan ya atau tidak, yes or no. Kemudian kita ke slide berikutnya. Di situ dijelaskan adalah how to make ya, bagaimana cara membuatnya. Nah, yes no question yang pertama, yes no question itu adalah pertama ketika kita menemukan pertanyaan diawali dengan to be, itu adalah yes no question ya. Suatu kalimat tanya yang diawali dengan to be itu adalah yes no question. Apa to be-nya? To be ada is, am, are, kemudian was atau were. Ingat ya. Suatu kalimat tanya yang diawali dengan to be yang mana adalah is atau am atau are, kemudian was atau were, itu dia termasuk yes no question. Yang mana jawabnya adalah cukup ya atau tidak. Is, am, are, was, were, ini nanti dia tambah dengan subjeknya, diikuti dengan subjek. Ya. Kita lihat contoh dalam penggunaan dalam kalimatnya ya. Ada questions, kemudian short answer, dan juga ada long answer. Contoh pertanyaannya seperti ini ya. Are you okay? Nah, apakah kamu baik-baik saja? Ingat diawali dengan are sebagai to be ya. Are you okay? You sebagai subjek. Kita adalah yes no question. Ketika ada pertanyaan are you okay, jawabnya adalah yes I am. Kalau itu adalah jawabnya ya. Kalau tidak dengan no I am not. Are you okay? Yes I am. Apakah kamu baik-baik saja? Jawabnya ya kalau yang atas ini. Tapi kalau jawabannya adalah tidak, are you okay? Apakah kamu baik-baik saja? Tidak. No I am not. Ya. Yes I am, no I am not, ini adalah yes no question. Yang atas yes I am artinya adalah ya, sedangkan no I am not itu artinya adalah tidak. Itu ketika short answer, jawaban yang pendek. Bagaimana untuk long answer? Jawaban yang panjang seperti apa? Nah, jawaban yang panjang adalah kita lihat di sini. Jawaban yang panjang kita menggunakan untuk ngomong ya, yes I am okay. Karena pertanyaan adalah apakah kamu okay? Kamu baik-baik saja? Ya, saya baik-baik saja. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak, I am not okay. No, I am not okay. Tidak, saya tidak baik-baik saja. Oke-nya diambil dari depan tadi, ya, dari pertanyaan. Karena pertanyaannya baik-baik saja, jawabnya adalah dengan yes, I am okay. Kalau iya, tapi kalau tidak, no, I am not. Ini yang long answer. Yang benar yang mana? Short answer atau long answer? Sama saja. Intinya adalah kalau yes, ini ya, no, tidak. Ya, jadi silahkan kalau nanti ada pertanyaan dengan yes no question, boleh dengan short answer, boleh dengan long answer, tapi lebih enak pakai yang short answer apa? Singkat, tidak perlu berpanjang-panjang ngomongnya. Gitu ya. Contoh lagi misalnya, is he crying? Apakah dia menangis? Nah, ini pakai to be juga. Apa to be-nya? Is.
Untuk jawabannya cukup dengan yes, he is. Ya. Apakah dia menangis? Ya, yang atas ini, yes, he is. Kemudian kalau jawab tidak bagaimana? No, he isn't. Apakah dia menangis? Tidak, no, he isn't. Nah, ini seperti ini. Kemudian juga bisa dirubah menjadi jawaban yang panjang. Long answer-nya adalah kalau dia jawabnya yes, he is crying. Ya, dia menangis. Sedangkan kalau jawabnya tidak, no, he isn't crying. Tidak, dia tidak menangis. Nah, ini jawaban dari penggunaan to be untuk yes no question. Ya, ada short answer, ada long answer. Satu contoh lagi misalnya, was Alia a student? Apakah Alia itu seorang siswa? Kalau kita jawab ya adalah yes, Alia was. Ya. No, Alia wasn't. Nah, ya, no ini tidak. Ini yang short answer. Long answer-nya bagaimana? Was Alia a student? Yes, Alia was a student. Ya, Alia itu seorang siswa. Ini kalau jawabnya iya. Kalau no bagaimana? No, Alia wasn't a student. Tidak, Alia bukanlah seorang siswa. Nah, ini ya. Jadi yang pertama ketika ada pertanyaan dengan to be itu termasuk yes no questions. Nah, to be-nya apa? Is, am, are, was sama were. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada lagi. Yang kedua, kita bisa membuat yes no question ketika kita menemukan do, does, did. Ya, ketika kalimat tanya diawali dengan do ataupun does ataupun did, itu nanti adalah yes no question. Ya, dia tambah dengan subjek juga. Ya, do, does, did itu kalau di awal kalimat tanya itu termasuk yes no question yang nanti jawabnya adalah yes dan no. Ya, yes atau no. Biar lebih jelas kita lihat contohnya penggunaan do, does, dan did dalam yes no question. Ya. Ya di sini ada satu contoh pertanyaan. Do you understand? Do-nya di depan subjek ini ada kata kerja. Ingat do, does, did ini nanti diikuti dengan kata kerja. Do you understand? Apakah kamu paham? Ya, yes I do. Tidak, no I don't. Ya. Yes I do ini iya. No, I don't, tidak. Kemudian untuk jawaban panjangnya, long answer-nya, yes, I understand. Ya, saya paham. Kalau tidak paham, no, I don't understand. Tidak, saya tidak paham. Ya, do-nya di depan, diikuti subjek, diikuti dengan kata kerja. Kata kerja bentuk pertama. Ya. Next. Makanya jawabnya di sini juga ada kata kerja bentuk pertama. Ya. Next. Does he come? Apakah dia datang? Ingat do, does ini artinya adalah apakah. Does he come? Apakah dia datang? Yes, he does. Ya. Kemudian no, she doesn't. Tidak. Yang atas ini yes, she does. Ya. No, she doesn't. Tidak. Ini kalau jawaban panjang bagaimana? Yes, she comes. Ya, dia datang. No, she doesn't come. Tidak, dia tidak datang. Nah, ini karena pertanyaan dengan do dan does. Satu lagi pertanyaan dengan did. Did he go? Ya. Apakah dia pergi? Yes, he did. Ya. Tegas ya. No, he didn't. Tidak. Untuk kalimat jawaban yang panjang, long answer. Yes, he went. Ya, dia pergi. Kenapa pakai went? Karena pertanyaan dengan did ini adalah simple past tense. Simple past tense ketika membuat kalimat dia pakai kata kerja bentuk kedua. When ada di kata dasar go. Yes, he went. Ya, dia pergi. Bagaimana kalau tidak? No, he didn't go. Tidak, dia tidak pergi. Nah, sama ya. Untuk do, does, dan did, kalau dia terletak di awal kalimat tanya itu termasuk yes no question. Ya. Penggunaan berikutnya adalah bagaimana cara membuatnya. Nah, kita bisa membuat kalimat yes no question ketika dia diawali dengan models. Ya. Ketika suatu kalimat tanya diawali dengan models itu berarti dia adalah yes no question. Apa aja models itu? Model misalnya will, can, may, should. Jadi nanti ketika pertanyaan diawali dengan will, can, may, should, jawabnya adalah cukup dengan yes atau no. Kita lihat contoh dalam kalimat. Nah, ya, di sini ada will you go? Apakah kamu akan pergi? Nah,
jawabnya kalau ya adalah yes, I will. Tapi kalau tidak, no, I will not. Untuk kalimat lebih panjang, yes, I will go. Ya, saya akan pergi. Kemudian kalau tidak, no, I will not go. Oke. Kalimat contoh berikutnya, can you help me? Apakah kamu bisa membantuku? Kalau ya, jawabnya adalah yes, I can. Ya. No, I can't. Kalau ini artinya adalah tidak. Tapi kalau dalam bentuk jawaban yang lebih panjang dengan yes, I can help you. Ya, saya bisa membantumu. Tapi kalau tidak bisa membantu, no, I can't help you. Seperti itu ya. Satu lagi contoh dengan kata may. May I go home? Apakah saya boleh pulang? Nah, kalau kita jawab dengan boleh, ya, yes, you may. Tapi kalau tidak, jawab dengan no, you may not. Sedangkan kalau kita buat dalam jawabannya lebih panjang menjadi yes, you may go home. Ya, kamu boleh pulang. Untuk tidak boleh, no, you may not go home. Enggak, kamu tidak boleh pulang. Nah, gitu ya. Jadi yang ketiga, yes no question itu ketika kalimat diawali dengan models. Models misalnya will, can, may, dan should. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita ke conclusionnya. Ya, conclusionnya bagaimana? Kesimpulannya bagaimana? Ya, kesimpulannya adalah yes no question adalah suatu kalimat tanya yang jawabnya cukup dengan yes ataupun no. Ya, yes no question adalah pertanyaan yang cukup dijawab dengan yes atau no. Nah, sedangkan itu kita bisa menggunakan yes no question ketika dia diawali dengan is, am, ataupun was, were. Yang mana is, am, was, were ini dia adalah to be. Yang kedua, yes no question dia diawali dengan do, does, atau did. Dengan kata lain ketika kalimat tanya diawali dengan do, does, ataupun did itu nanti dia adalah yes no question. Cukup jawab dengan ya atau tidak. Berikutnya, yes no question itu dia diawali dengan models. Ya, modelsnya bisa will, can, may, should, dan sebagainya. Ya. Is, am, was, were, do, does, did, models, will, can, may, should ini artinya adalah apakah. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, yes no question itu adalah pertanyaan yang diawali dengan apakah, nah, kayak gitu. Ini jawabnya cukup ya atau tidak. Ya, demikian ya pembahasan kita tentang yes no question. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya ya, dan tetap rajin belajar, rajin berdoa, dan harus yakin bahwa mimpi kalian akan tercapai. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.